Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-29 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Nah, pembahasan terakhir dari bab 2. Nah, setelah ini baru kita nanti ada penilaian ulangan harian bab 2. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Pertama, dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Bioteknologi memberikan manfaat yang banyak dalam berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi, dalam pemanfaatannya terdapat beberapa penerapan bioteknologi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Penerapan bioteknologi juga memiliki kekurangan dalam beberapa bidang kehidupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan. Dampak negatif dari penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan yaitu adanya pengembangan organisme transgenik. Semakin meningkatnya organisme transgenik membuat sebagian kelompok tertentu menolak dan mengeluhkan adanya kerusakan plasma nuptah. Kerusakan plasma nuptah atau sumber daya genetik dikenal dengan istilah polusi gen. Oleh karena itu, pembudidayaan organisme transgenik dapat mengakibatkan punahnya makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan munculnya hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Yang kedua adalah dampak terhadap kesehatan. Adanya perkembangan rekayasa genetika membuat masyarakat khawatir terhadap dampaknya bagi kesehatan. Kondisi tersebut disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru. Apabila dikonsumsi oleh manusia, dapat memicu timbulnya penyakit pada seseorang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Salah satu penyakit yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi organisme transgenik yaitu alergi. Selain itu, beberapa organisme transgenik dapat mengakibatkan seseorang menjadi resisten atau rentan terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu. Menjadi resisten itu jadi tahan. Di samping itu juga penyalahgunaan alkohol hasil fermentasi sebagai minuman beralkohol yang jika dikonsumsi terus-menerus berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, ini adalah dampak bioteknologi tadi, penerapan bioteknologi terhadap kesehatan. Nah, peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Yang ketiga adalah dampak terhadap sosial dan ekonomi. Nah, berbagai dampak negatif perkembangan dan pemanfaatan teknik bioteknologi terhadap bidang sosial dan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang A. Menekan produk lokal. Produk bioteknologi yang menghasilkan produk unggul akan menekan produk-produk dengan kualitas yang bagus namun sifatnya masih lokal. Contohnya, penggunaan hormon pertumbuhan sapi BGH
bovine growth hormone akan meningkatkan produksi susu sapi hingga 20%, yang pasti akan menggusur petani kecil. Mungkin jika bioteknologi terus berkembang, maka akan banyak hasil tanaman atau peternakan yang berupa modifikasi genetika tanaman lainnya akan menyingkirkan tanaman aslinya. Yang B, belum ada hukum jelas yang mengatur bioteknologi. Belum ada hukum yang mengikuti perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi, bisa saja seorang ibu mengandung bayi yang bukan darah dagingnya karena sel telur dan sel sperma berasal dari orang lain. Dikhawatirkan keterampilan rekayasa gen dimanfaatkan untuk kejahatan, misalnya mengubah gen bakteri atau virus menjadi ganas yang digunakan sebagai senjata biologi dalam kepentingan perang. Beberapa produk teknologi seperti alkohol dapat disalahgunakan sebagai minuman yang berdampak buruk jika dikonsumsi secara terus-menerus. Selain itu, munculnya organisme transgenik yang sekarang belum diketahui dampaknya dikhawatirkan akan mempengaruhi keseimbangan alam yang sulit dikendalikan dan membahayakan manusia dan alam. Yang C, banyak masyarakat yang masih takut menggunakan produk bioteknologi. Tidak semua masyarakat yang menerima produk bioteknologi karena menganggap bahwa bioteknologi melawan kodrat alam. Banyak bioteknologi yang menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah bayi tabung, pengkolonian manusia, dan lain sebagainya. Nah, yang D, menyebabkan kesenjangan sosial antar petani. Jika suatu individu memiliki modal yang dapat mengembangkan produk pertanian hasil transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik, hal tersebut akan menimbulkan persaingan antar petani dalam memasarkan produk mereka. Tentu saja petani tradisional akan kalah bersaing karena memakai produk tanaman alami. Hal ini menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Apabila masalah ini semakin berlanjut, maka akan menimbulkan masalah kesenjangan ekonomi yang besar. Yang keempat, dampak terhadap etika. Teknik penyisipan gen makhluk hidup dianggap melanggar etika ilmu biologi yang sulit diterima oleh masyarakat umum. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat menerima produk bioteknologi karena menganggap bahwa bioteknologi melawan kodrat alam. Banyak bioteknologi yang menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah bayi tabung, pengkolonian manusia, peminjaman rahim, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah upaya mencegah dampak negatif bioteknologi. Peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan, untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari bioteknologi, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut. Yang A, pemahaman kepada masyarakat terhadap perkembangan bioteknologi untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan kehidupan manusia selama tidak melanggar etika, moral, dan agama. Yang B, pemerintah menciptakan perangkat hukum yang berkaitan dengan bioteknologi sehingga dampak negatif dan kesalahan persepsi terhadap keyakinan dan kemajuan bioteknologi dapat diterima masyarakat. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan soal latihan, yaitu dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Yang pertama, jelaskan dampak negatif dari penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Ini soalnya ada di LKS halaman 23 tugas menit nomor 2. Yang kedua, bagaimanakah cara mencegah dampak negatif dari penerapan bioteknologi? Soal di LKS halaman 23 tugas menit nomor 3. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.